sebagai ungkapan rasa syukur kita, penyerahan diri kita, dan mereka lepaskan segala sesuatu. Percaya pada rencana Tuhan dan percaya pada
menjadi puji-pujian yang indah di hadapan kami. Bukan hanya rutinitas kami menyembah Engkau, tetapi benar-benar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau, memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk Engkau. Dan dalam ini Tuhan, Engkau berkenan pada penyembahan dan pujian kami yang boleh kami naikkan dari dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan kami percaya Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, saat tangan kami terangkat kepada Tuhan, maka kami percaya Engkau turun tangan untuk kami, menggandeng tangan kami, menguatkan kami Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang ada permasalahan perekonomian dan keluarga Tuhan akan bereskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini penyembahan kami dan yang akan dinaikkan terakhir. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, semuanya hanya untuk Engkau Yesus. Kami berikan yang terbaik untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saat ini kita boleh dikuatkan dengan kita semakin diperbaharui dari hari ke hari. Hari lepas hari, Tuhan boleh bentuk kita dalam proses hidup kita. Baik permasalahan, mungkin permasalahan yang kecil, permasalahan sedang, permasalahan yang besar. Tapi percaya, kita lihat ada Tuhan di sana. Dan nanti sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mungkin dari Bapak Ibu Saudara akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada berkat yang Bapak Ibu Saudara rasakan, mungkin kami persilakan, kami berikan ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan. Yes. You want? Nah, ini di kemarin habis gratis, ada yang mau disaksikan cinta kasih Tuhan. Belum bisa ngomong, baik bantu ngomong. Ya, maka dari Bapak Ibu ada yang mau menyaksikan, Pak Santo mungkin ada yang mau disaksikan. Pak Scott? Atau Pak Chris, mungkin ada berkat Tuhan yang Do you want to share about God love to your life? Do you want to share? Do you want to share about God love in Sudah your terima life? repot ya? Do you want to share about God love in your life? There, standing there. Belum ada. Kalau Mr. Scott nanti kesaksian kita harus pakai bahasa Slamet ya. Kayaknya Mr. Scott mau kesaksian. Bu Dewi nanti yang akan menentukan About God's life to your life. About God's life in your life. You can say it, brother. Mr. Scott, do you study in the It's about sharing God's love in your life. She's offering who want to tell about God's life in your life. You can stand there. You can stand there. Yeah. About everything. Bu Dewi nanti akan menentukan. Pak, bisa pegangin. Lah pegangan dong enak. Mas paling kono mas paling bener. Should I kind of tell my tip? Okay, well, I grew up in a very Christian family. Ya, Cisari di keluarga yang Kristen. And my father was a youth minister before I was born. Bapaknya sering apa? Pelayanan. My mother was in Teen Challenge and was a street ministry. Pelayanan di jalan-jalan. Did street ministry in Detroit, Michigan. Ya, di juga. And so, basically, I grew up introduced to church and to God. Tumbuh di keluarga yang And gereja. and I rebelled as a teenager and Kemudian dia agak grew apart melenceng gitu ya. from the church. I still had a belief in God, but Masih percaya Tuhan, tapi nggak gereja.
waktu I had, remaja. I just was very rebellious and went my own way Itu remaja ya? for decades, and in Hampir in bertahun-tahun. my 40s, Hampir I 40 tahun. really, I really went through a lot of addictions and Ya, sampai problems 40 tahun dia masih and so forth, and it's very, it's a lain lot. dari Tuhan. I think it's a lot easier to get into addictions in the U.S. than it is in Indonesia, Dan because berapa makanan dia ke makanan makanya because the law allows it. The law allows it. karena Allows hukum di it. Amerika It's very legal ya memperbolehkan. and so you can kind of get away with getting Obat, caught up into all kinds of addictive behaviors and obat atau situations, painkiller kalau and they just count. pereda sakit itu bisa dikonsumsi lama Uh, But I had to really find myself in a pit of going through everything falling apart on me Tapi before karena itu dia repented semuanya for berantakan ya hidupnya. my sins, my behavior, and Tunangan God dosa had, itu banyak. as I read the Bible and I prayed regularly, Dia tetap berdoa sih. I started to break away from some habits, and I had drug addiction. I Ya, dia had juga agak nyambung ke obat pereda sakit gitu ya. I had porn addiction. I had all kinds Ya, of addictions. anak muda ya kayak video porno kayak gitu. Bapak ini. And Ya, anak muda gimana nih masalahnya ya? it took years for God to help me and Itu me bertahun-tahun to really buat dia submit sampai akhirnya and balik lagi really ke Tuhan. have God work with my Yang flesh bekerja di and kedagingan paspor ini selama. so God freed me from Tuhan all the membebaskan dia addictions and this dari bondage semua that I kecanduan had, itu termasuk makanan. and He still works with me on Dan Tuhan masih tetap bekerja di things hidup all the dia time. sampai hari ini. So His love and Kasih Tuhan His molding and membentuk, His breaking me away from addictive melepaskan dia behaviors dari cengkeraman itu. has changed my life and blessed me, and I went from addiction to practically homeless Tuhan melepaskan Oscar dari nothing. semua itu. and having a wife and having Dapat istri, a family. Ya, I had none. nggak pernah nyangka seperti itu. Having a place that I can live affordably. Di sini, di sini bisa di rumah. I never thought I'd ever live in Dia nggak pernah nyangka dia akan Indonesia tinggal di Indonesia. or really, this was beyond my limit Pemikiran Pak Scott. of accomplishments and experiences that I would be able to have, because I really thought that I would always Dia pikir dulu live in a back room of a trailer dia akan all my selamanya life. hidup sendiri sampai tua dan tinggal di satu kamar. With hardly Tiap bulan tuh 6 juta sewanya. any money Pikir dia. each month, just scraping by. Kalau misalnya habisnya duit doang, pikir dia akan seperti itu. And until God really worked with me Sampai and Tuhan bekerja He di hidup opened dia dan membuka semua me up to minister berkat. on Facebook and Dia mulai talk to pelayanan di people Facebook, and saya terima to Tuhan. change problems in my life. Merubah Pak Scott ini. Did things start to happen in my life where I Dan was itu able dimulai to pemulihan Tuhan. have blessings Umur 50 that I never thought I'd ever sampai have. ketemu saya, kami sama-sama di
in the Facebook that how we met itu. Jadi menurut Pak Scott, hidup dia sekarang itu pemulihan Tuhan yang benar dia nggak pernah nyangka menurut beliau. Dan so how you feel in the church now, this church? How do I feel about it? In the church. I really like this church. I like our church. Dia suka di gereja di Cikarang ini. I'm just so blessed to be able to Merasa berkati have a church bisa di gereja family, ini yang mungkin have orang a tidak community- merasakan itu ya. community. I went from a isolated town where you just didn't know nobody, didn't have Gereja Pak Scott di Florida itu kan social, you sedikit know, jemaatnya. everything Tidak was begitu kenal juga. everything was fake, and any communication you had Yeah. only occurred when you were passing Hanya di gereja ketemu business berbicara and Papua money udah enggak. in the Ya, U.S. itu akrab. And so to be in a community and Berada di have komunitas gereja ini, and have people who actually come together to unite, melihat And- saudara-saudara yang bersatu gitu have ya. activities, Rasanya it is a whole new world for me itu hal yang baru from the buat dia U.S. sebagai orang bule. Gitu. So I mean, I'm every day Setiap hari, is still has new experiences. setiap hari di beliau di sini tuh tetap pengalaman baru. Setiap hari itu belajar lagi. Itu yang dijelaskan Pak Scott. Terima kasih. Bukan karena waktu itu kami yang akhirnya menikahkan Pak Unus ya. Kami kan sebelum ke Pak Unus dari berapa itu nggak bisa menikahkan kami karena Pak Scott ini kan secara itu cerai ya. Karena ofisial itu cerai meskipun mantannya istrinya itu udah meninggal, tapi kan sampai aku sebelum ketemu Pak Unus seperti itu. Jadi memang saya tanya sedikit sebelum kami balik sini Pak Scott saya jemput di bandara, saya sudah berdoa. Maaf, ini bukan saya memutuskan Pak Unus, bukan. Saya bilang, Tuhan berikan saya hamba Tuhan yang dalam Tuhan saja yang memberkati kami. Kan banyak hamba Tuhan juga enggak dalam Tuhan juga. Dari awal saya satu ini menolak, saya bilang ada yang menolak langsung loh, bukan kami. Sampai akhirnya ketemu Pak Unus dan tidak ikut, kami langsung balik. Jadi ini mencintai diri kayak ini. Saya sama Pak Scott akan berusaha membantu apa ya yang di DKI ini. Saya nggak melihat kecilnya gereja ini atau siapa orangnya, nggak ada mobil bukan itu. Saya udah kenyang di gereja gede, gereja yang pakai lift naik turun sudah kenyang saya. Ketika Tuhan taruh sini itu sudah Tuhan taruh saya di sini. Saya Tuhan ada mau saya apa di sini. Terima kasih buat Pak Scott sendiri. Beliau ini terasa terberkati di gereja ini loh. Dia mencintai gereja ini loh Bapak Ibu. Bayangkan orang bule aja gerejanya di Florida itu kalau di Amerika tuh gerejanya nggak pasti seperti ini ya, semua sofa empuk gede-gede gitu. Bayangkan. Beliau ini 2 tahun di sini nggak ngerti bahasa Indonesia loh. Tiap dia ngomong apa, tapi dia mencintai, tapi dia nggak bosan. Bayangkan. Coba kita balik kita sendiri yang kita orang Jawa ini masih kita mencintai gereja kita ya. Gimana kita mau membangun? Coba lihatlah Pak Scott ini yang orang beli aja nggak ngerti Pak mau ngomong apa. Tapi dia selalu merasakan ya di dalam Tuhan ketika puji-pujian itu meskipun dia ngerti artinya dan maksudnya, tapi dia rasa itu hadirat Tuhan ada. Artinya apa? Cinta Tuhan itu nggak mau bahasa, kita merasakan. Saya bukan menyombongkan siapa-siapa maksud saya ini loh. Dia aja yang bule, gerejanya aja mewah gitu. Dia di sini nggak komen apa-apa, dia mencintai gitu. Dan dia nggak pernah ngeluh di gereja semua. Sampai hari ini dia nggak tahu bahasa Indonesia, karena susah ngajarin dia itu. Tapi dia enjoy di sini. Apalagi kita ini yang bukan orang bule harusnya kan lebih mencintai gereja ini, membangun gereja ini bareng-bareng. Ayo, itu jangan lihat apa-apanya, jangan lihat tuh semua nggak ada mobil, jangan itu. Orang lihat hati yang datang ke sini.
dihitung tahun berapa nggak itu kan ya. Terus singernya belu-belu kan ya itu ya kita bukan itu kan sebenarnya. Kita kalau saya pribadi sama Mas Kor, itu saya temu Pak Umur, dan Bapak ini Fales. sudah ada. Saya punya izin, bukan kami ini pembantuan jual jual saja nih, yang membantu kami. Bahasa Inggris ya. Misalnya mau bahasa laptop. Terima kasih Bu Menguatkan kita, memberikan pencerahan kepada kita melalui Bu Dewi dan Pak Scott yang benar-benar memang saya jadi terharu banget. Ya. Orang bule aja yang Iya. mengatakan cinta GCK 2 tahun loh di sini. 2 tahun. Ya. Saya dan Pak Ulus dan keluarga juga cinta GCK. Karena disinilah kita dibentuk. Saya di sini dari dulu. Saya di sini dari proses di GCK yang bukan kalau di GKJ sudah biasa. Kerja besar, jumlahnya banyak, Ya. semua. Tapi di sini Iya. sudah dibentuk. Iwan saya semuanya. Apakah kamu siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Itu yang boleh diproseskan dalam hidup saya. Dan disinilah saya memberikan apa yang saya punya untuk dari hidup saya. Meskipun lagi nyanyi atau apapun saya malas. Iya. Saya mau berikan. Ya. Terima kasih seperti yang disampaikan Pak Scott dan Ibu Dewi. Melepaskan segala kekhawatiran, percayalah pada rencana Tuhan dan berjalanlah bersamanya. Sekarang cari kekuatan dan kepuasan hanya di dalam Yesus, maka hidup akan terasa penuh. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena saat ini firman itu bukan hanya tulisan di dinding atau tulisan di tembok atau di dalam hati. Yang tulisan firman itu sudah menjadi manusia saat ini dan telah lahir di dunia. Mari firman itu boleh mengeluarkan hidup kita dan memberikan semangat untuk kita tetap setia pada Tuhan. Firman telah jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanku. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanku. Yesus baru selamanya.
berjumpa dengan Tuhan. Tentu kami tidak lepas dari berbagai ketakutan, tapi minggu ini Tuhan berfirman, saat dalam ketakutan kau ingin kami berjumpa denganmu, dalam ketakutan kami tidak panik. Engkau mengajari kami seperti Yusuf untuk tetap sabar menunggu pertolongan Tuhan, supaya dengan demikian rencana Allah tergenapi dalam hidup kami, supaya kami dijumpai menjadi anak-anak yang setia. Suatu kelak ketika kami pulang ke rumah Tuhan, Tuhan mengenal kami, Tuhan dekat dengan kami, dan Tuhan menyambut kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena Tuhan, lindungi kami untuk tidak dibutakan dengan hal duniawi, keinginan-keinginan duniawi, atau bahkan pengakuan-pengakuan duniawi. Kami mau seturut kehendak Tuhan, seperti Yusuf dalam memulai keluarganya. Dia mau seturut dengan kehendak Tuhan. Ketakutan yang menghampiri Yusuf begitu banyak. Dan menerima Maria yang sudah mengandung dengan resiko dibunuh, dilempar batu. Dia juga mengalami ketakutan mencari tempat untuk menginap, tidak mendapat, harus ada di sebuah kandang. Dia mengalami ketakutan ketika Herodes mau membunuh anak-anak. Yusuf harus menyingkir ke Mesir, sampai akhirnya Tuhan menyuruh Yusuf kembali ke Israel, lalu ke Galilea dan Nazaret. Dalam ketakutannya Yusuf bertemu dengan Tuhan. Banyak perkara besar terjadi, dan itu sesuai nubuat para nabi sebelum masuk dia datangnya penggenapan. Semua yang dialaminya persis seperti nubuat para nabi. Berkati hidup kami Tuhan, dalam berbagai ketakutan kami berjumpa dengan Tuhan, seperti para rasul dan ketakutan badai yang besar. Dia ada bersama Tuhan Yesus, dan badai itu reda. Berkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan urapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang melayani bersandar. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya ingin mengatakan sedikit kalimat untuk Pak Scott. Pak Scott Telling you. Yes. He says something for you. Yes. I see the love. Yes. I see the love of Jesus in your eyes, and I believe your life will always be blessed in the love Jesus. Saya melihat di masyarakat ini apa ya, memiliki kasih Yesus. Saya percaya hidupnya akan selalu diberkati Tuhan. Amen. Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapak Ibu juga semua dikasih Tuhan yang luar biasa. Pagi ini Bapak Ibu, ini minggu pertama setelah Natal. Ini adalah liturgi pertama.